Kami sungguh bersyukur ya Allah karena Tuhan menuntun kami satu demi satu untuk bisa bersatu hati di dalam perayaan Natal Pepandan Comal GKJ Pekalongan. Baik itu kami warga GKJ Pekalongan, Pepandan Comal yang hadir dari warga induk maupun simpatisan dan tamu yang datang. Biarlah Tuhan hadir dengan kami agar sukacita Natal bisa sungguh-sungguh kami hayati. Makanya Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhir serangkaian acara perayaan Natal pada saat ini, agar Tuhan yang menuntun sehingga acara boleh berjalan dengan lancar. Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Yang pertama oleh Bapak Pendeta. Lilin kedua, perwakilan dari Majelis Pekalongan Bapak Anto. Lilin yang ketiga, Bapak Majelis Comal Bapak Pinangko. Lilin yang keempat, perwakilan warga Gereja Comal Ibu Purnomo. Lilin yang kelima, perwakilan dari anak-anak Noel. Selamat malam. Semoga sehat semua, nggih. Renungannya mau lama atau mau singkat nih? Ini pun jam itu langkung 12 menit. Ketaknya pun rada sami luwe nggih. Nah, semoga tidak terlalu lama tanpa mengurangi esensi Natal. Nah, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan yang akan sejenak kita renungkan. Ya Tuhan, di tengah sukacita Natal yang sederhana di Pepandan Comal malam hari ini, kami ingin sejenak mengenang kisah kelahiran Kristus Juru Selamat kami. Dan biarlah melalui kisah itu kami boleh belajar sesuatu seperti tema Natal di tahun ini, yaitu
kehadiran Kristus, Natal merupakan keselamatan bagi keluarga, dan dialah pesan Natal bisa kami hayati sebagai keluarga masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghubungkan Natal dengan keluarga. Kenapa kok tidak Allah hadir untuk menyelamatkan umat manusia? Itu kan lebih luas ya. Kok mau keluarga? Atau Allah hadir untuk menyelamatkan alam semesta, bumi dan seisinya misalnya. Toh itu kan juga lebih luas lagi dan lebih mantap. Kenapa kok PGIKWI memilih untuk fokus pada keluarga? Saya menduga setelah saya baca naskah pesan Natal PGIKWI itu ternyata ditemukan sebuah informasi bahwa ada sangat banyak masalah di dunia ini yang bisa dipecahkan, bisa dicari solusinya. Itu pertama-tama tidak mencari di tempat yang jauh, berpikir yang sangat luas, dan ternyata ada banyak masalah yang solusinya itu tidak jauh-jauh amat, dekat sekali dengan kita, yaitu bisa dimulai di tengah keluarga. Dengan kata lain, PGIKWI ingin mengatakan bahwa kita punya masalah. Setuju? Setuju. Kita naikkan Brian Depon buat dengan masalah. Wonten masalah setuju. Entah masalahnya kecil, entah masalahnya sedang, entah masalahnya besar. Bahkan konon katanya, kalau kita bicara soal keluarga itu bisa mempengaruhi masalah yang global, tapi juga hal yang global itu bisa mempengaruhi masalah keluarga. Saya kemarin membaca sebuah ulasan. Sekarang kan pemanasan global ya, global warming, ada yang menyebutnya global boiling, sudah mendidih. Tahukah kita Bapak Ibu terkasih, kenaikan bumi kita kalau naik 1 derajat Celcius, kalau kita demam itu kan naiknya 1 derajat itu enggak terasa banget. Suhu normal kita itu kan 36-37. Kalau demam 38 ya meriang sih, tapi masih aman, cukup aman. Tapi kalau kenaikan bumi itu ya, yang naik suhunya 1 derajat Celcius global, itu efeknya bisa sangat masif, bisa menimbulkan badai. Dan sekarang semakin banyak badai yang menerpa Indonesia dan belahan bumi yang lain. Itu salah satu faktornya adalah karena kenaikan suhu. Dan ternyata kenaikan suhu di bumi ini juga secara psikologis mempengaruhi kenaikan tensi dari manusia, termasuk dengan keluarga. Ya, semakin panas. Kalau dengan mengamati berita-berita di media sosial, ada sangat banyak masalah keluarga dialami oleh orang-orang yang kecil sampai orang-orang yang terkenal, pejabat sekalipun tidak punya masalah. Itu yang pertama, bahwa keluarga menjadi peran yang sangat penting. Yang kedua, nampaknya PGI dan KWI ingin mengajak kita untuk merayakan Natal itu tidak hanya berfokus pada satu sosok saja, Yesus. Tentu fokus utama kita Natal kan Yesus ya. Natal itu kan bahasa gampangnya kita memperingati kelahiran Yesus, ulang tahunnya Gusti Yesus lah dulu ya, karena tiap tahun kita rayakan. Kalau kita merayakan ulang tahun, entah anak kecil sampai sembah-sembah, itu kan yang menjadi fokus perayaan itu adalah ya siapa yang berulang tahun. Lalu biasanya orang yang berulang malah sok-sok tidak ada Yesusnya gitu ya. Lebih merayakan Sinterklas atau merayakan siapa kan? Tentu itu cuma dekor, nggak masalah. Tapi poinnya adalah bahwa Natal kita harus ingat bahwa yang dirayakan adalah Gusti Yesus. Maka pusat perhatian kita adalah Yesus. Dan nampaknya PGIKWI ingin mengajak juga melihat lingkup yang lebih luas bahwa Yesus itu dilahirkan tidak ujuk-ujuk dari langit langsung jadi manusia, tetapi lewat proses alamiah digandung dari seorang ibu Maria. Yesus sederhana. Maka Natal itu adalah perayaan
Yesus tentu saja, tetapi juga perayaan keluarga sederhana, yaitu Yusuf dan Maria. Maka kisah Natal akan kita baca, saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai ke-25. Saya bacakan. Matius 1 ayat 20 sampai 25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertama Matius dan Lukas. Markus tidak menceritakan, Yohanes tidak menceritakan. Matius dan Lukas. Nah, fokus kita ke Matius. Dengan sengaja menampilkan bahwa kelahiran Yesus itu tidak berjalan dengan mulus, dipenuhi dengan konflik. Ini kalau disinetronkan, difilmkan, ini dramatis banget. Terutama adegan yang kita baca adalah sebelum Yesus lahir, ketika Yusuf dikabari bahwa Maria tunangannya, belum menikah ya, masih tunangan, itu kemudian hamil, mengandung. Yusuf sudah sempat berpikir untuk menceraikan Maria diam-diam, kira itu ya. Lalu kemudian kita boleh membayangkan, seandainya waktu itu Yusuf beneran menceraikan Maria tunangannya, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, kinten-kinten menawi Yusuf meninggal ekstru megat Maria. Ini ada teman-teman dari mana ya? Luar Jawa ya? Maaf, saya terjemahkan. Seandainya Yusuf benar-benar jadi menceraikan Maria, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa Pak Pinarto yang akan terjadi? Yusuf tahu kok tunanganku kok mengandung, padahal aku belum bersetubuh dengan dia. Wes tak pegat wae, tak ceraikan saja. Lalu tiga, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, maksudnya seperti sekarang ini berkat jasa Yusuf yang tidak jadi menceraikan Maria. Menarik, jawabnya bagus. Secara sosial ada beberapa kemungkinan, ibu bapak yang terkasih. Pertama, kalau Yusuf menceraikan Maria secara terbuka, misalnya begitu, itu hukumnya waktu itu kan mengatakan ya ini Maria berzina, dan hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Bayangkan Maria yang hamil besar, bayinya bayi Yesus nih, di dalamnya Yesus nih isinya, terus dihukum rajam oleh para pemuka agama Yahudi dan petugas-petugasnya. Maria dilempari batu, mati dong. Bayinya ikut mati nggak? Secara medis loh ya, mati juga. Dirajam. Maria tetap mengandung bayi Yesus, Maria tetap melahirkan bayi Yesus. Tapi Yesus lahir sebagai seorang anak yang tidak punya bapak. Terus ya Pak Widi, wong bapaknya sudah pergi. Nah, kalau zaman sekarang itu disebut fatherless baby. Fatherless itu ngomong-ngomong isu yang juga disinggung oleh PDI KWI sebagai salah satu keprihatinan keluarga-keluarga di Indonesia. Fatherless itu gini, ada beberapa kategori ya. Father itu kan bapakles, itu kan tidak ada atau tidak punya bapak. Ada yang fatherless karena memang bapaknya sudah meninggal, dia fatherless, anak yatim. Ada yang fatherless
bukan karena bapaknya meninggal, tapi bapak nggak ngabar-ngabari misalnya itu fatherless juga, karena dia tidak punya sosok bapak yang hadir, dan secara psikologis itu mempengaruhi juga. Bapaknya jauh misalnya itu karena pekerjaan. Ada fatherless yang ketiga, bapaknya ada, nggak kerja di mana-mana, dia serumah, sehari-hari ada, tetapi tidak hadir sebagai sosok bapak, tidak hadir sebagai sosok yang dalam asuhan bapak, cuma single mother. Ya mungkin Yesus nanti akan tumbuh sebagai menjadi anak yang mungkin tidak terlalu baik, mungkin jangan-jangan Yesus tumbuh menjadi anak nakal gitu ya, karena kehilangan bapak dan sebagainya. Tentu itu kemungkinan yang tidak terjadi dalam kisah Natal. Puji Tuhan, Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian sampai Yesus dilahirkan dia tidak bersetubuh, dan mereka mau membesarkan bayi Yesus. Kalau dipikir-pikir, saya sering merenungkan soal ini, kok Gusti Allah ini repoti keluarganya Yusuf dan Maria yang masih bertunangan, bahkan belum berkeluarga resmi. Kenapa kok Gusti Allah tidak milih keluarga raja mana gitu ya, yang mereka sudah sangat mapan secara ekonomi, kuasa dan sebagainya, nggak usah ngerepoti keluarga kecil, tukang kayu? Atau bukankah lebih elegan kalau Gusti Allah memilih keluarga imam, pemuka agama, ulama, gitu kan? Yesus keturunan ulama Yahudi maksudnya, atau keluarganya ahli Taurat kayak orang Farisi kayak, atau orang kaya kayak juragan apa gitu loh, supaya status itunya lebih mentereng, kan bisa. Lah kok ini Gusti Allah milih ngerepoti keluarganya Yusuf dan Maria yang bahkan belum berkeluarga, belum resmi sebagai keluarga. Apa nggak kasihan? Nah, tapi menariknya adalah ayat yang ke-24. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kisah itu berlanjut, dan kita semua ada, orang Kristen, iman Kristen, agama Kristen ada, gereja ada, karena Yesus lahir. Yesus lahir karena Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau pakai bahasa Pak Win, seperti sekarang ini ada berkat jasa Yusuf juga, karena seringkali yang diidolakan itu Yesusnya jelas harus wajib. Lalu Maria, Bunda Maria itu penuh dengan kesetiaan. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, kan begitu ya di Lukas. Tapi orang sering melupakan jasa si Yusuf ini. Bapak-bapak itu kadang-kadang sering dilupakan jasanya. Yusuf itu di Natal kayaknya nggak penting. Nah di Matius ini, peran yang sangat strategis dan kunci justru dimainkan oleh sosok Yusuf. Dia yang bergumul, dia yang sudah hampir menyerah, mau meninggalkan Maria saja, dan kemudian malaikat datang dalam mimpi, lalu dia berani mengambil Maria sebagai istri. Ibu bapak, saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, bagi kita yang merayakan Natal, kita bisa merefleksikan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Yesus hadir di tengah keluarga yang bersedia direpoti oleh Gusti Allah. Untuk bisa merasakan kehadiran Kristus, tidak harus menjadi keluarga yang hebat, yang kaya, yang terkenal, yang punya jabatan yang tinggi. Keluarga-keluarga yang sederhana, yang kecil. Tetapi di tengah keluarga yang sederhana, yang kecil, yang lemah, yang penuh dengan pergumulan itulah ternyata Yesus dilahirkan dan dihadirkan ke dunia. Artinya menurut saya pesan yang pertama adalah bahwa keluarga kita masing-masing dengan berbagai macam situasi, kondisi, pergumulan dan masalah, buat Allah juga mau kok memakai keluarga kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Tidak ada keluarga yang ideal, termasuk saya tidak berani tentu saja menganggap keluarga yang ideal. Mungkin saya juga bukan suami yang ideal, bapak yang ideal, tetapi keluarga yang penuh dengan keraguan. Kita semua adalah keluarga yang penuh dengan pergumulan. Tidak masalah, Tuhan memilih setiap keluarga untuk bisa menyatakan kehendaknya.
Pendeta Daniel Setiabudi yang menulis artikel di kolom Kompas 1-2 hari yang lalu tentang Natal. Dia merefleksikan tentang kata Immanuel. Tadi juga kita baca di ayat yang ke-23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu Pak Daniel menulis dengan kalimat, kira-kira begini, saya bacakan ulang. Yesus hadir ke dunia itu Immanuel. Immanuel itu with us, bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Gusti Allah sesarengan kalian ulolan panjenengan. Allah bersama dengan kita, Allah beserta kita. Oke, itu betul. Pertanyaannya adalah, Pak Daniel, apakah kita sama dengan Allah? Allah menyertai kita, jelas, tidak bisa ditolak. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyertai Allah? Sertailah aku, pimpinlah aku, bimbinglah aku. Tapi kalau dalam keadaan sukacita, bunga, kita sedang happy-happy, kita lupa bahwa kita juga mestinya menyertai Allah dalam tanda kutip. Maksud saya begini, Yusuf dan Maria dalam keadaan yang tidak terlalu ideal sebenarnya maksudnya Allah, dan mereka mau menjadi Allah bagi Tuhan Allah untuk menyatakan kehendaknya, menjadi keluarga yang menampung bayi Yesus. Artinya misi Allah, misi keselamatan Allah sehingga dunia diselamatkan itu berawal dari keluarga yang mau juga berkarya, berjuang bersama dengan Allah. Maka Natal menurut saya adalah ini pesan yang kedua. Tidak hanya Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita dalam arti kalau kita susah punya pergumulan nyuwun tulung tim Gusti, tentu itu harus. Tetapi juga ada sisi lain yang berjalan seiringan adalah aku juga mau menyertai Allah, dalam arti aku juga mau menjadi mitra Allah untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Gusti Allah ngesak kayak opo, aku juga harus mau dipakai. Dalam situasi kita masing-masing punya banyak sekali pergumulan, Tuhan tidak hanya hadir sampai hari ini, maka Allah bersama dengan kita, Immanuel, jelas. Tapi mari kita juga menyertai Allah yang terus berkarya, memakai saya dan saudara. Maka mari kita juga maulah direpoti oleh Tuhan Allah. Kadang-kadang kerepotan terbesar adalah di keluarga. Mungkin ada suami yang merepoti istrinya, mungkin ada istri yang merepoti suaminya, ada orang tua yang merepoti anaknya gitu ya, ada anak yang merepoti orang tuanya, ada mertua, menantu, dan seterusnya. Kadang-kadang kita capek, kok bojoku ngerepoti gitu ya. Kita lakukan. Saya ingin menutup refleksi ini dengan kutipan yang diucapkan oleh Mother Teresa, Bunda Teresa, Santa Teresa. Dia mengatakan, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin mengubah dunia, gak usah jadi presiden, aku jadi pejabat apa, ayo kulit tapi gak kesana pertama. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke hari ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, membuat kita tidak hanya menjadi keluarga yang menunggu dan menantikan mana Tuhan karyamu. Tentu Tuhan berkarya dengan keluarga kita, tetapi juga kita terlibat untuk mewujudkan karya Allah dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari terus bertumbuh menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling membangun, termasuk keluarga pepantan Comal yang seringkali merasa kecil. Wah, Comal ini yang berwong sithik, wis sepuh-sepuh, besok bertahan berapa tahun nih gitu ya. Ya, GKJ Pekalongan baru menyelesaikan buku sejarah termasuk Comal. Terima kasih Pak Dikasono yang menyajikan data yang sangat runtut dan komplit dengan informasi yang penting saya masukkan di buku sejarah GKJ Pekalongan. Kalau melihat daftar itu dulu banyak ya Pak D, berapa puluh, 40-an jiwa ada. Terus sekarang tinggal berapa, saya nggak terlalu hafal, sekian belas, 20 sekian kali ya. Nah, keluarga kecil yang bernama Comal ini pun tidak masalah. Kita kecil, kita punya pergumulan, kita punya kerapuhan, tetapi kecil bukanlah alasan untuk kemudian
tidak menjadi tempat bagi Allah berkarya. Mari terus menghayati bahwa Allah juga hadir bersama dengan Pepandan Somal, Immanuel, dan mari sebagai gereja yang kecil ini kita juga menyertai Allah menjalankan misi, tetap menjalankan tugas pelayanan sebagai gereja. Selamat Natal, semoga berkat Tuhan terus melimpah di tengah keluarga dan kita berjuang menjadi keluarga-keluarga yang juga menjadi tempat di mana kehendak Allah dinyatakan, seperti keluarga kecil Yusuf dan Maria yang juga mau terus berjuang. Amin. Kalau kali ini aku akan sedikit bertiga, antara lain peparingipun wekdal saking Panitiworo katampi ila pambagi harja ing madyaning pahargyan riyaya Natal enggal katindakaken. Mahardika tias ring kamardikan nugroho niwasih wilasaning Gusti ingkang maha asih, mugi tansah rinengga ing jiwa kita waratin sagung dumadi raharja niskala luhur. Bapak Pandhita sarimbit ingkang kadherekaken saking ugi ingkang tansah rinoban sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus inggih Gustinipun para manungsa sak jagat raya. Anate suti salam lan hormat atur dhateng sedherek kita ingkang makuwon ing tlatah sisih kilèn nempil laladan Pemalang, inggih warganing pasaman GKJ Pekalongan kang semaken meraati nuwuhaken raos syukur dhateng Gusti kang tansah paring berkat siang ratri ananging tetelo kasunyakan amung uga hari pendidikan uga hari ini uga hari menika tegesipun prasaja kemawon. Para lenggah kagum miwah putri werda muda remaja tumarono tumaruno sak sutresna. Pendeta Dwi Argo Musito beserta keluarga dan Bu Endar Kosasih lalu yang saya hormati Bapak Winato selaku Majelis GKJ Pekalongan yang mengampu di Pepandan Somal. Selamat malam Pak. Yang saya hormati juga panitia Natal Pepandan Somal. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan baik yang dari Pekalongan dan terkhusus untuk warga besar GKJ Pekalongan Pepandan Somal. Tidak terasa pada Natal tahun ini, tahun 2025 atau kelompok Getsemani, di hari yang berbahagia ini tentunya tidak mengurangi rasa hormat. Saya akan memakai bahasa Indonesia saja. Tadi sudah jelas semua ya sambutan dari Pak D. Karsono gitu. Nanti kalau saya menambahin malah tambah pusing nanti. Tapi menarik sekali sambutan dari Pak D. Karsono. Satu kata yang saya paham yaitu pasogatan, Pak. Itu apa, Pak? Selanjutnya kami juga memohon maaf tentunya apabila dari perwakilan GKJ Pekalongan tidak bisa, dan tentunya
ini libur akhir tahun ya, banyak yang pulang kampung, banyak yang mudik, jadi banyak yang berhalangan. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita karena sudah disampaikan Pak D. Karsono tadi panjang lebar. Baik, tadi Pak Pendeta menyampaikan Bapak Ibu kelompok Getsemane siap menjadi mitra Allah, siap menjadi Yusuf. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari STT Sangkakala. Kami sedang berstudi di STT Sangkakala. Perkenalkan, nama saya Mance Abanat. Saya dari NTT, lebih tepatnya Kupang. Dan ada Kak Uni, dia kakak tingkat saya semester 7. Dia juga dari NTT, SOE lebih tepatnya. Dan ada juga teman saya namanya Marta, saudara Maria. Dan dia dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir ada Ramando, dia juga dari Kalimantan Barat. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang kami mau memberikan atau persembahan lagu buat kita semua. Selamat mendengar. Yesus ku rasakan.
sini ya. Kalau tanggal merah bulan Desember itu hari Natal, hari libur, hari Kamis ya. Betul ya. Silakan Injil. Yang lain tidak boleh menjawabkan. Yang nomor 2 ini kuisnya ya Bu. Ibu monggo ke depan dulu. Bisa menjawab, mudah ini soalnya. 75% keberhasilan sebuah rumah tangga karena kerja keras seorang ibu. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan, setia, tulus hati. Jawabannya yang mana? Betul. Jawabannya cuma sepadan. Iya betul. Silakan Ambil surprise. Iya. Baik. Lalu Allah menjadikan baginya penolong yang sepadan. Ada juga yang kalau di 2 Korintus 6 ayat 14a baca kesulitan ya? Nggak usah nangis. Saya ulang soalnya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Allah menjadikan baginya penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan ialah A. Seprofesi, B. Seiman, C. Sehati. Ayo Yang bisa ngacung, yang muda-mudi yang bisa menjawab. yang mudah-mudi ngacung, Angkat tangan yang muda-mudi, yang yang mudah-mudi muda-mudi. kata langsung ngacung aja. Enggak ada yang angkat tangan ini muda-mudi. Ayo ini gampang semuanya. Seiman, Jo. Jawabannya sepadan adalah A. Seprofesi, B. Seiman, C. Sehati. Ayo masa nggak ada yang bisa? Yang muda-mudi. Ayo yang bisa angkat tangan. Itu hadiahnya. Kajian. Jawab kakak. Kakak nama katanya mau menjawab kakak. Mau boleh baca dulu sama ibu? Iya. Baca ulang. Iya. Ada pak dosennya loh ini. Baca ulang Mbak. Mbak betul. Penolong yang sepadan ialah A. Seprofesi, B. Seiman, C. Sehati. Menurut tadi ya 2 Korintus 6 ayat 1. Kalau menurut pendapat saya, kita harus mendapatkan pasangan yang seiman. Iya. Betul.